Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang KPK. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih itu KPK? Nah, nanti saya akan jelaskan tentang KPK dan juga tokoh penemunya sekaligus cara menentukan KPK. Disimak baik-baik ya teman-teman. Langsung kita bahas ya teman-teman. Di sini teman-teman ada yang tahu singkatan dari KPK itu apa? Jadi singkatan dari KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Pengertian KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil. Selanjutnya, tokoh penemu KPK, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu siapa teman-teman? Yap, benar sekali. Ali bin Abi Thalib yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan, ada seorang murid dari pendeta Yahudi. Si pendeta itu berpesan kepada muridnya untuk mencarikan seseorang dengan gelar pintunya ilmu yang sesuai dari hadis Nabi Muhammad. Pendeta Yahudi tersebut berkata, "Tanyakanlah wahai muridku, bilangan mana yang habis dibagi 1 sampai 10. Apabila dia dapat menjawab, maka benarlah dia yang mendapat gelar pintunya ilmu. Dan aku sarankan untuk mengikutinya. Apabila ia tidak dapat menjawab, maka tinggalkanlah dia dan carilah orang yang mendapatkan gelar tersebut." Kemudian, murid tersebut pun berkelana untuk mencari orang yang dimaksud oleh gurunya. Sampai terdengar kabar bahwa di Jazirah Arab terdapat seseorang yang mendapat gelar pintunya ilmu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Murid pun mengajukan pertanyaan yang dititipkan oleh gurunya kepada beliau. Di pertanyaan tersebut, secara operasi matematika lumayan rumit. Namun, Ali bin Abi Thalib menjawab dengan sederhana. Ali bin Abi Thalib menjawab, "Kalikanlah jumlah harimu dalam sebulan dengan jumlah bulanmu dalam setahun dan dengan jumlah harimu dalam seminggu." Murid tersebut pun menghitungnya. Jumlah hari dalam sebulan 30. Jumlah bulan dalam setahun 12 dan jumlah hari dalam seminggu 7. Maka ketemu 30 dikali 12 dikali 7 sama dengan 2520. Ternyata angka 2520 ini adalah bilangan terkecil yang dapat dibagi habis bilangan 1 sampai 10. Murid pendeta Yahudi tersebut pun terkejut dan akhirnya memeluk Islam. Baik, kemudian materi selanjutnya yaitu cara menentukan KPK. Oh iya teman-teman, di sini saya memasukkan cara penentuannya ada 2. Yang pertama ada kelipatan, yang kedua ada faktorisasi prima. Untuk yang kelipatan, mencari nilai KPK dengan menentukan kelipatan angka terkecil yang sama. Yang pertama, kalikan bilangan tersebut dengan bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang kedua, carilah angka yang sama pada kelipatan terkecil. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal kelipatan. Kita contohkan KPK dari 6 dan 5. Kelipatan dari 6 ditambah 6 hasilnya 12, 12 ditambah 6 hasilnya 18, 18 ditambah 6 hasilnya 24, lalu 30, 36, 42, 48, dan seterusnya dilambangkan dengan titik-titik karena takkan terbatas. Selanjutnya, kelipatan dari 5. 5 ditambah 5 hasilnya 10, 10 ditambah 5 hasilnya 15, 15 ditambah 5 hasilnya 20, lalu 25, 30, 35, 40, dan seterusnya dilambangkan dengan titik 3 yang berarti
takkan terbatas. Lalu kita akan mencari kelipatan yang sama dulu. Kita lihat ada angka 30. Menandakan bahwa angka 30 yaitu KPK-nya. Karena kelipatan yang sama dan yang terkecil yaitu angka 30. Jadi hasil KPK-nya yaitu 30 ya teman-teman. Kemudian cara menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Langkah-langkahnya, yang pertama, membuat pohon faktor dan masing-masing bilangan. Yang kedua, mengalihkan semua faktor-faktor persekutuannya. Yang ketiga, jika ada bilangan yang sama pangkatnya berbeda, maka ambillah faktor yang terbesar. Oke, langsung saja contoh faktorisasi prima. Saya akan memberikan contoh menentukan KPK dari bilangan 20 dan 30. Kita harus menentukan faktorisasi prima dulu ya teman-teman, baru bisa menentukan KPK-nya. Bisa dengan menggunakan metode pohon faktor. Bisa dilihat di gambar berikut, ada dua pohon faktor, yang satu bilangan 20, yang satunya lagi bilangan 30. Kita fokus ke bilangan 20 dulu. Nah, kita harus membagi sampai diperoleh hasil akhir yang tersisa dan tidak dapat dibagi lagi dengan menggunakan bilangan prima. Mungkin teman-teman ada yang tahu bilangan prima itu apa saja? Yap, benar sekali. Ada 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan yang lainnya. Lalu kita akan membagi bilangan 20 dulu ya teman-teman, dengan menggunakan bilangan prima kecil terlebih dahulu. 20 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 10. 10 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 5. Nah, 5 ini sudah hasil akhir ya teman-teman. Kemudian kita akan membagi bilangan 30. 30 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 15. 15 apakah bisa dibagi 2? 15 tidak bisa dibagi 2 ya teman-teman. Jadi kita akan menaikkan lagi bilangan primanya menjadi angka 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Dan itu sudah hasil akhir ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah memperoleh hasil faktorisasi primanya ya teman-teman. Faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 dikali 2 dikali 5. Atau sederhananya 2 pangkat 2 dikali 5. Ada yang tahu kenapa ada pangkatnya? Karena angka 2 kan ada 2. Jadi disederhanakan bisa dipangkatkan menjadi 2. Misal ya, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Nah, kan 2-nya ada 4. Bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 4. Kemudian faktorisasi prima dari 30, yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Oke, kita sudah dapat faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut. Selanjutnya kita akan mencari KPK-nya. Dalam KPK, kita harus mencari faktor yang paling besar atau pangkat yang paling besar dari faktorisasi prima kedua bilangan tersebut. Kita masukkan angka 2 pangkat 2, angka 3, angka 5. Lalu kita kalikan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya adalah 60. Jadi nilai KPK dari 20 dan 30 adalah 60. Oke, saya kasih contoh soal lagi ya teman-teman. Ini soalnya beda ya. Ini contoh soal cerita. Untuk soalnya yaitu, Adit mempunyai 2 buah jam tangan dengan waktu dering masing-masing setiap 30 menit sekali dan setiap 45 menit sekali. Pertanyaannya, kapan jam tangan tersebut akan berbunyi bersamaan setelah deringnya yang pertama? Yuk kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Diketahui
Dua jam tangan Adit masing-masing berbunyi setiap 30 menit sekali dan 45 menit sekali. Terus yang ditanyakan, kapan jam tangan Adit akan berbunyi bersama setelah derinya yang pertama? Yuk kita jawab bareng-bareng ya. Kita menggunakan metode pohon faktor. Kita fokus dulu ke bilangan 30. 30 bisa dibagi 2 nggak teman-teman? Bisa ya, hasilnya 15. 15 bisa dibagi 2? Nggak bisa. Kita naikkan lagi bilangan primanya menjadi 3. 15 dibagi 3, bisa ya, hasilnya 5. Nah, 5 itu sudah hasil akhir ya teman-teman. Lanjut ke bilangan 45 ya. 45 bisa dibagi 2 nggak teman-teman? Nggak bisa ya. Kita naikkan lagi ke angka 3. 45 dibagi 3, hasilnya berapa teman-teman? Betul sekali, 15. 15 bisa dibagi 2? Nggak bisa. Jadi dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, 5 itu juga hasil akhir ya teman-teman. Nah, kita udah dapat faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut. Faktorisasi prima dari bilangan 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Lalu faktorisasi prima dari bilangan 45 adalah 3 kuadrat dikali 5. Jadi, KPK dari 30 dan 45 adalah 2 dikali 3 kuadrat dikali 5. Sama dengan 2 dikali 9 dikali 5. Hasilnya 90. Jadi, kedua jam tangan Adit akan berbunyi bersamaan pada menit ke-90. Oke teman-teman, dari penjelasan ini, semoga teman-teman lebih paham lagi ya tentang materi KPK. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.